Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas Fisika Nuklir B izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul radioaktivitas dan radiasinya. Next. Untuk anggotanya, saya sendiri yaitu Sintiawati Putri Ardi dengan NRP 50012111147. Selanjutnya ada Selanjutnya ada saya sendiri, Nabil Arsi Muhammad Kamaludin dengan NRP 50012111001. Selanjutnya, Selanjutnya ada saya Muhammad Ali Rizky Maali dengan NRP 50012111023. Kemudian ada saya, Ahmad Munziladim, dengan NRP 50012111124. pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada 9. Yang pertama ada sejarah radioaktivitas, kedua sinar radioaktif yang mana ada alfa, beta, gamma, ketiga ada satuan radiasi, keempat pengaruh radiasi pada makhluk hidup, kelima efek kerusakan jaringan, keenam dampak lingkungan, ketujuh faktor yang mempengaruhi efek radiasi, kedelapan proteksi radiasi, dan terakhir 9 teknologi. Next. Yang pertama yaitu sejarah radioaktivitas. Radioaktivitas ditemukan pada akhir abad ke-19 dan telah berkembang menjadi salah satu fenomena paling penting dalam ilmu pengetahuan modern. Perjalanan sejarah radioaktivitas dimulai pada tahun 1846 ketika fisikawan Prancis yaitu Henri Becquerel secara tidak sengaja menemukan bahwa garam uranium memancarkan radiasi yang dapat menghitamkan plat fotografi meskipun dibungkus kertas tebal. Penemuan ini melampaui pandangan bahwa radiasi hanya berasal dari sinar X yang baru saja ditemukan oleh Wilhelm Thomson tahun sebelumnya. Pada tahun 1898, pasangan ilmuwan yaitu Curie dan Curie melanjutkan penelitian Becquerel dan berhasil mengisolasi dua elemen radioaktif baru yaitu polonium dan juga radium. Lalu Marie Curie juga memperkenalkan istilah radioaktivitas untuk mendeskripsikan fenomena ini. Pada dekade awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1911, Ernest Rutherford memberikan kontribusi besar dengan mengembangkan teori peluruhan radioaktif. Ia menunjukkan bahwa elemen radioaktif mengalami transformasi menjadi elemen lain, suatu konsep yang menantang pandangan klasik tentang stabilitas atom. Rutherford juga mengidentifikasi 3 jenis radiasi, yaitu alfa, beta, dan gamma. Bersama Frederick Soddy, ia menjelaskan bahwa radioaktivitas adalah hasil dari peluruhan spontan atom yang tidak stabil. Penemuan ini memicu revolusi dalam fisika dan kimia, termasuk pemahaman lebih lanjut tentang atom. Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1934 oleh Frederick Joliot Curie dan juga Irene Curie, mana kan radioaktivitas buatan, yaitu kemampuan untuk menginduksi atau menjadi radioaktif melalui reaksi nuklir. Penemuan ini membuka jalan bagi aplikasi radioaktivitas dalam berbagai bidang seperti kedokteran, energi, dan juga penelitian. Pada masa Perang Kedua, penelitian radioaktivitas difokuskan pada pengembangan senjata nuklir dalam proyek Manhattan. Dalam periode ini, fusi dan fisi nuklir dipelajari secara intensif yang akhirnya menghasilkan bom atom yang pertama pada tahun 1945. Setelah perang, perhatian bergeser ke arah pemanfaatan radioaktivitas untuk tujuan damai seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, terapi kanker, dan juga teknologi iradiasi makanan. Next. Selanjutnya terdapat sinar radioaktif. Di sini terdapat percobaan yang dilakukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911 yang dapat dilihat pada gambar berikut, di mana percobaan digunakan untuk mempelajari sifat radiasi dari bahan radioaktif. Dalam percobaan ini, bahan radioaktif ditempatkan di dalam blok timbal atau lead block dengan lubang kecil untuk mengarahkan radiasi ke satu arah. Radiasi tersebut kemudian melewati medan listrik yang diciptakan oleh dua plat bermuatan listrik, yaitu plat bermuatan positif dan bermuatan negatif. Saat berkat radiasi melewati medan listrik, radiasi tersebut terpisah menjadi 3 jenis, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sinar alfa dibelokkan menuju plat negatif karena memiliki muatan yang positif. Lalu sinar beta itu dibelokkan menuju plat positif karena bermuatan negatif.
Sementara itu, sinar gamma tidak mengalami pembelokan karena tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Ketika berkas radiasi ini akhirnya terekam pada plat fotografi yang menunjukkan posisi akhir dari masing-masing jenis radiasi. Percobaan ini membuktikan bahwa radiasi radioaktif terdiri dari partikel-partikel yang memiliki sifat muatan yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya ada daya tembus dari berbagai jenis radiasi. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan daya tembus dari berbagai jenis radiasi, yaitu sinar alfa, sinar beta, neutron, dan juga sinar gamma. Ketika melewati berbagai bahan, sinar alfa memiliki daya tembus yang paling rendah. Sinar ini dapat dihentikan hanya dengan selembar kertas atau bahkan kulit manusia. Lalu yang kedua ada sinar beta yang memiliki daya tembus lebih tinggi daripada sinar alfa. Dapat menembus kertas, tetapi dapat dihentikan oleh bahan logam tipis seperti aluminium. Lalu yang ketiga ada radiasi neutron, memiliki daya tembus lebih tinggi dibandingkan alfa dan beta, tetapi dapat diperlambat atau dihentikan oleh bahan seperti air. Dan yang terakhir ada sinar gamma, memiliki daya tembus yang paling tinggi di antara semua jenis radiasi. Sinar ini dapat menembus kertas, logam, dan air, tetapi memerlukan lapisan tebal dengan bahan densitas yang tinggi seperti beton atau timbal untuk mengurangi secara signifikan. Next. Oke, selanjutnya terdapat sinar alfa, di mana radiasi sinar alfa adalah jenis radiasi partikel yang terdiri dari partikel alfa. Partikel alfa sendiri merupakan inti helium yang dapat disimbolkan oleh 42He yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, sehingga memiliki muatan positif plus 2. Di mana jika terdapat partikel yang meradiasi sinar alfa, partikel tersebut akan mengurangi jumlah nomor masanya berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2. Sebagai contoh, untuk atom uranium yang memiliki nomor massa 238 dan nomor atom 92 itu akan beradiasi menjadi atom thorium dengan nomor atom 234 dan nomor massanya dengan nomor massa 234 dan nomor atomnya 90. Next. Lalu yang kedua ada sinar beta, di mana di sini ada 2 sinar beta, yakni beta negatif dan juga beta positif. Di mana beta negatif yang diemisikan ialah elektron. Terjadi ketika neutron dalam inti berubah menjadi proton, menghasilkan sebuah elektron dan antineutrino atau partikel subatomic yang tidak bermuatan. Sebagai contoh, di sini ada atom fosfor yang meluruh menjadi sinar beta dan juga menjadi atom sulfur, di mana nomor masanya itu sama, tetapi nomor atomnya bertambah 1. Hal yang kedua ada beta positif atau positron, di mana yang diemisikan ialah positron, yaitu elektron bermuatan positif. Terjadi ketika proton dalam inti berubah menjadi neutron, menghasilkan positron dan neutrino. Sebagai contoh, di sini ada atom natrium yang meluruh menjadi neutrino, ditambah juga positron dan neutrinonya, di mana nomor masanya tetap, tetapi nomor atomnya berkurang 1. Next. Selanjutnya ada sinar gamma, di mana radiasi sinar gamma adalah jenis radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang dihasilkan dari peluruhan inti atom yang tidak stabil. Tidak seperti sinar alfa dan beta yang merupakan partikel, sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik mirip dengan cahaya, tetapi memiliki energi yang jauh lebih tinggi. Radiasi sinar gamma dihasilkan ketika inti atom yang telah meluruh melalui emisi alfa atau beta berada dalam keadaan tereksitasi atau memiliki energi yang tinggi. Mencapai keadaan stabil, inti melepaskan kelebihan energinya dalam bentuk foton gamma. Sebagai contoh, di sini ada atom kobalt yang meluruh dengan peluruhan radiasi sinar beta negatif, menghasilkan atom atom nikel dan juga elektron. Tetapi di sini juga menghasilkan energi gamma, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa radiasi ini termasuk radiasi gamma. Next. Selanjutnya yaitu satuan radiasi. Untuk mengukur energi radiasi dan efek biologisnya pada materi atau makhluk hidup. Ada beberapa satuan penting yang digunakan dalam pengukuran radiasi, yaitu Becquerel atau Becky, Gray atau GY, dan juga Sievert atau ST. Becquerel adalah satuan aktivitas radioaktif yang menyatakan jumlah peluruhan inti atom per detik, di mana 1 Becquerel sama dengan 1 peluruhan per detik. Untuk energi yang diserap digunakan satuan Gray,
yang setara dengan penyerapan 1 Joule energi radiasi per kilogram materi. Gray lebih sering digunakan dalam konteks medis seperti radioterapi untuk menggambarkan dosis energi yang diberikan kepada jaringan tubuh. Sementara itu, efek biologis radiasi dihitung menggunakan Sievert yang mempertimbangkan jenis radiasi dan sensitivitas jaringan terhadap radiasi. Satu Sievert setara dengan dosis 1 Gray dikalikan dengan faktor berat jenis radiasi. Misalnya 1 untuk sinar X dan gamma hingga 20 untuk partikel alfa. Selain itu, ada satuan lama seperti Curie atau CI untuk aktivitas radioaktif di mana 1 Curie sama dengan 3,7 kali pangkat 10 peluruhan per detik. Dan juga ada rad atau radiation absorber dose yang setara dengan 0,01 Gray. Satuan ini memberikan secara standar untuk mengukur dan membandingkan berbagai jenis paparan radiasi dalam bentuk aplikasi medis, industri, dan juga penelitian nuklir. Pengaruh radiasi pada makhluk hidup. Radiasi memiliki dampak negatif dan positif jika berhubungan dengan makhluk hidup. Dengan menggunakan radiasi, kita bisa mengobati penyakit kanker dan mendiagnosa suatu penyakit, tapi juga bisa berisiko sebagai pembentukan radikal bebas yang merusak organ. Oleh karena itu, dengan menggunakan prinsip ALARA, as low as reasonable achievable, yaitu meminimalkan dosis radiasi seminimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan manfaat yang dapat dicapai. Kerusakan yang ditimbulkan oleh radiasi. Yang pertama adalah mekanisme kerusakan pada jaringan, terjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, ketika radiasi langsung mengionisasi molekul penting dalam sel, terutama DNA, dan dapat merusak DNA. Secara tidak langsung, ketika radiasi mengenai organ penting, tidak langsung mengenai organ penting, selain organ penting melainkan H2O atau air, dan terjadi radikal bebas, yang di mana yang memiliki sifat destruktif sehingga menyebabkan kerusakan pada DNA. Kemudian ada kerusakan pada DNA. Yang pertama adalah pemutusan untai ganda. Kerusakan yang terjadi ketika kedua untai DNA pada posisi yang sama atau berdekatan itu putus, dan kerusakan ini adalah jenis kerusakan DNA yang paling berbahaya karena sulit diperbaiki dengan sempurna. Kemudian yang kedua adalah pemutusan untai tunggal. Ini mana kerusakan ini terjadi ketika hanya satu untai DNA yang mengalami pemutusan. Ini lebih mudah diperbaiki dibandingkan untai ganda. Yang ketiga ada modifikasi basa. Kerusakan yang terjadi pada basa nitrogen penyusun DNA seperti adenin, guanin, histosin, dan timin akibat reaksi kimia. Modifikasi ini mengubah struktur basa dan bahkan mutasi jika tidak diperbaiki. Kemudian keempat ada cross-linking, yang dimana terbentuknya ikatan kovalen abnormal antara dua molekul DNA atau antara DNA dengan protein. Ikatan ini menghambat proses replika atau transkripsi DNA. Efek kerusakan pada jaringan. Yang pertama adalah efek batas tertentu dan sifatnya pasti. Semakin besar dosis radiasi yang diterima, maka efeknya juga akan semakin besar. Efeknya adalah kebakaran, kebotakan, dan mual, dan lain-lain. Yang kedua ada efek stokastik. Efek ini tidak memiliki batas ambang atau sifatnya probabilistik atau peluang, yang dimana peluang bisa terjadi dan bisa meningkat dengan dosis yang diberikan. Efeknya adalah kanker, tumor, dan lain-lain. Yang ketiga ada efek genetik. Efek yang merujuk pada penurunan genetik DNA pada sel reproduksi karena radiasi yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Efek yang ditimbulkan adalah seperti cacat lahir dan penyakit genetik. Efek somatik, efek ini terjadi hanya pada individu yang terpapar oleh radiasi dan tidak diwariskan kepada generasi selanjutnya. Oke, selanjutnya ada dampak lingkungan dari radiasi. Pertama adalah kerusakan ekosistem, di mana untuk flora, tanaman yang terpapar radiasi dalam tingkat tinggi dapat mengalami gangguan pertumbuhan, mutasi genetik, atau bahkan kematian. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan rantai makanan. Kemudian untuk fauna, hewan dapat mengalami efek serius seperti kanker, kelainan genetik, atau gangguan reproduksi, yang pada akhirnya dapat menurunkan populasi spesies tertentu. Yang kedua ada polusi tanah, di mana tanah yang terkontaminasi bahan radioaktif seperti cesium-137 atau strontium-90 akan menjadi tidak subur. Kontaminasi ini juga bisa mempengaruhi mikroorganisme tanah yang penting untuk ekosistem.
Kemudian karena unsur radioaktif ini memiliki waktu paruh yang panjang, tanah bisa terkontaminasi selama ratusan tahun dan akan mengganggu siklus ekologi. Kemudian yang ketiga, polusi air. Radiasi dapat mencemari air permukaan seperti sungai, danau, atau air tanah yang menjadi sumber kehidupan banyak organisme. Selain itu, bahan radioaktif yang terlarut dapat terakumulasi di rantai makanan. Ini akan membahayakan hewan dan manusia yang bergantung pada air atau hasil laut. Kemudian yang keempat ada dampak pada atmosfer, di mana radiasi dari kebocoran reaktor atau uji coba nuklir dapat tersebar melalui udara dalam bentuk isotop radioaktif seperti iodin 131. Kemudian hujan radioaktif ini akan membawa zat berbahaya ke tanah, air, dan organisme hidup di wilayah yang luas. Kemudian yang kelima, akan terdapat zona tak layak huni. Contoh nyatanya adalah Chernobyl 1986 dan Fukushima 2011. Di mana di Chernobyl, area sekitar reaktor masih tidak layak dihuni hingga sekarang karena kadar radiasinya masih sangat tinggi. Kemudian di Fukushima juga menunjukkan dampak serupa, khususnya pada ekosistem laut. Next. Faktor yang mempengaruhi efek radiasi. Yang pertama adalah jenis radiasi, yang kedua durasi paparan, besar energi, dan jarak dan penghalang. Jenis radiasi ini juga mempengaruhi faktor karena alfa beta gamma memiliki dampak yang berbeda dan juga durasi paparan. Semakin lama terpapar radiasi, dampak yang diberikan akan semakin tertumpuk dan juga akan semakin besar. Besarnya energi juga akan mempengaruhi besarnya radiasi yang diterima. Semakin besar, maka efeknya juga semakin besar. Jarak dan penghalang juga akan mempengaruhi radiasi yang akan masuk ke makhluk hidup. Kemudian terdapat tiga konsep untuk memproteksi radiasi. Pertama, distance atau jarak. Kita harus kurangi paparan radiasi dengan menjaga jarak dari sumber radiasi, karena paparan radiasi akan berkurang dengan bertambahnya jarak dari sumber radiasi. Kemudian yang kedua adalah waktu. Kita tidak boleh menghabiskan waktu terlalu lama berada di area sekitar sumber paparan radiasi. Karena semakin lama waktu paparan, semakin besar jumlah radiasi yang diserap oleh tubuh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pelindung atau shielding. Eh, Kita harus menggunakan pelindung tubuh dari radiasi yang dapat berupa apron berbahan PB atau timbal ketika berada di area sumber radiasi. Selanjutnya yaitu sebagai pekerja yang sering terpapar dengan radiasi, diperlukan perlengkapan untuk mengurangi dampak radiasi. Antara lain, yang pertama ada apron, yang kedua ada pelindung tiroid, yang ketiga ada kacamata, yang keempat ada pelindung akvarium, yang kelima yaitu sarung tangan. Next. Oke, selanjutnya ada teknologi terkini, di mana di sini diambil dalam bidang medis. Yang pertama ada PET scan atau positron emission tomography, di mana menggunakan isotop radioaktif pemancar positron seperti fluorin 18 yang disuntikan ke dalam tubuh. Radiasi positron ini menghasilkan sinar gamma setelah proses annihilation atau penggabungan dengan elektron yang ada dalam tubuh. Hal yang kedua ada SPECT scan atau single photon emission computed tomography, di mana menggunakan isotop radioaktif pemancar foton gamma tunggal seperti teknetium 99F yang disuntikan ke dalam tubuh. Kemudian kamera gamma menangkap radiasi gamma yang dipancarkan oleh bahan radioaktif tersebut. Dan yang ketiga ada CT scan atau computed tomography, di mana menggunakan sinar X untuk mengambil gambar dari berbagai sudut dan menghasilkan gambar potongan melintang dalam tubuh. Next. Selanjutnya yaitu PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. RTG yaitu digunakan sebagai sumber energi di misi luar angkasa seperti Mars rover. RTG menghasilkan listrik dari peluruhan isotop seperti plutonium 238. Unggulannya yaitu dapat menyediakan daya untuk perangkat di lingkungan ekstrim seperti luar angkasa atau dasar laut. Yang terakhir yaitu radiasi,
yaitu menggunakan sinar gamma dari isotop radioaktif seperti cobalt-60 untuk membunuh mikroorganisme pada makanan. Keunggulannya yaitu untuk memperpanjang umur simpan makanan tanpa mengubah sifat atau nilai gizi. Sekian dari presentasi kelompok 10 yang berjudul Radioaktivitas dan Radiasi yang beranggotakan Nabil Arsy, Ahmad Munjil, Khalid Rizky, dan Sitiawati. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian, dan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.